Halo semua, welcome back to my channel Tresnani Feminine Energy. Buat kalian yang belum nge-subscribe YouTube channel aku yang satunya, di channel itu aku lebih sering membahas tentang spiritual, manifest, hukum alam semesta, dan lain-lain. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Hari ini kita akan ngebahas topik yang lagi viral tentang Prilly ya, yang katanya lagi dihujat sama banyak netizen karena lagi ngomongin tentang wanita independen gitu ya. Tapi jujur, aku belum ngecek karena sebenarnya aku banyak banget dapat DM dari teman-teman yang bilang, ayo kak ngebahas ini Prilly lagi dihujat, ayo kak gitu kan, dari 3 minggu yang lalu. Tapi maaf banget, 3 bulan terakhir aku nggak ada upload video apa-apa karena jujur di 3 bulan belakangan ini aku lagi hektik banget ngurusin revisi buku You Are Powerful. Jadi buat kalian yang belum tahu, aku baru aja launching buku tentang Law of Attraction, Manifest, berdasarkan kisah nyata aku sendiri di Gramedia yang bisa kamu dapatkan bukunya nanti, oke? Dan aku juga ada shooting online course, ya kan? Terus ada juga prepare Manifestival event. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, langsung cus follow Tresnani. Oke, karena banyak yang nge-DM aku minta untuk ngebahas soal Prilly. Dan sekarang aku udah mulai agak longgar, meskipun sekarang hari Minggu tetap bikin video ya. Kita akan nonton bareng-bareng dan aku juga akan ngebacain komentarnya di sini ya. Jujur, aku belum nonton videonya sama sekali. Aku juga belum bacain komentarnya, tapi ini aku dapet sedikit-sedikit aja dan kita akan membahasnya hari ini tentang sebenarnya bagaimana sih konsep wanita independen, oke? Dan hari ini seperti biasa aku bikin video tanpa skrip, jadi bener-bener natural aja. 2 hari yang lalu aku ngeliat ada postingan dari akun-akun gosip gitu ya di Instagram yang muncul di FYP aku. Ada tulisannya kayak Prilly menutup diri dan mengurangi aktivitas di sosial media setelah dihujat terkait pernyataannya. Oke. Jujur aku belum ngecek apa yang terjadi. Dan ini asisten aku ngirimin di WhatsApp ya, satu persatu komentar-komentarnya yang akan aku cek bareng-bareng sekarang, dan aku juga belum ngebaca. Tapi dari kejadian Prilly, kita akan belajar bareng-bareng apa yang harus kita perbuat dan pengertian wanita independen yang sesungguhnya, oke? Kita tonton videonya bareng-bareng sekarang. Karena banyak cewek yang dipaten tapi cowok mapan dikit. Gimana sih? Itu data valid kok. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung ke kamu gitu. Kenapa aku, Kak? Ini cewek-cewek ini. Ya. Nanti pengen protes gitu. Sebagai orang cewek yang selalu jadi tempat singgah. Apakah kita nggak berhak dapat cinta yang setuju? Berhak. Itu emang cowoknya aja yang salah ya. Tapi banyak banget loh yang kayak gitu, yang ninggalin ceweknya karena insecure. Oke. There is nothing wrong. Yang sejauh ini aku ngeliat videonya Prilly, nggak ada yang salah. Ini lagi trending topik banget ya di sosial media TikTok, Instagram. Prilly lagi nomor 1 paling atas nih. Prilly Latuconsina menghadapi tudingan bahwa dirinya haus validasi. Tuduhan ini muncul setelah beberapa unggahan di media sosialnya dianggap berlebihan oleh sebagian netizen. Menanggapi hal ini, Prilly memilih untuk menutup diri dan mengurangi aktivitas di media sosial. Ia merasa perlu menjaga kesehatan mentalnya dan menghindari hal-hal negatif yang bisa mempengaruhi dirinya. Prilly juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengekspresikan diri mereka di media sosial, namun ia kini lebih berhati-hati dalam berbagi momen pribadi. Keputusan ini diambil demi menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan mentalnya. Ini ada yang komen ya, wanita cerdas, kritis. Tapi banyak orang yang nggak tahu maksud Prilly, malah pada numpang FYP menghujat. Herannya, pelakunya kebanyakan cowok, wanita ikut-ikutan menyerang Prilly. Nanti kita akan ngebahas ya, kenapa wanita juga banyak yang ngehujat Prilly dari segi hukum alam semesta, feminin dan maskulin energy. Oke, bagi yang pola pikirnya bisa memahami apa yang diucapin Prilly, nggak bakal gitu sih ngeresponnya. Sebetulnya yang dikatakan Prilly memang tidak salah, tapi lebih cenderung ke menghina para cowok. Coba deh Kak Prilly main ke terminal, main ke pasar-pasar. Kakak di sana bisa melihat perjuangan seorang laki-laki demi menafkahi keluarganya. Sebentar, aku sambil lihat. Oke. Aku ini baru ngelihat dari 2 video di TikTok ya. Sebelum Prilly membuat video ini, aku memang pernah melihat ada data di Instagram dari akun apa, jujur aku lupa banget, nanti aku cari ya habis ini. Oke, ini salah satu dari postingan di Instagram yang pernah muncul ya, dari bulan Oktober loh. Nah, di captionnya tertulis, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024, angka pernikahan di Indonesia semakin mengalami penurunan. Data dari BPS menyebutkan pada 2023, jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1.577
sekian-sekian. Angka ini ternyata menurun sebanyak 128.000 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara jika dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia terus menurun sebanyak 28,63%. Penyebab menurunnya angka pernikahan, fenomena ini cukup menyita perhatian masyarakat. Tak terkecuali guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga mengutip dari Profesor Dr. Kok susah kali namanya nih. Profesor Dr. Bagong Suyanto ya, mengatakan bahwa penyebab dari fenomena ini adalah semakin terbukanya peluang perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Angka itu turun karena kesempatan perempuan untuk sekolah dan bekerja semakin terbuka lebar. Di samping itu, ketergantungan perempuan juga menurun. Tak hanya itu saja, keberadaan laki-laki dengan kondisi ekonomi mapan yang jumlahnya tidak banyak menjadi salah satu penyebab lainnya. Keberadaan laki-laki mapan juga semakin berkurang karena sekarang mencari pekerjaan semakin sulit. No wonder nggak sih kenapa follower aku tuh kebanyakan cewek yang mempelajari ilmu manifest. Everything is connected. Jujur ya, teman-teman subscriber aku dan peserta seminar aku itu 95% cewek. Dan mereka tuh ingin memperbaiki diri, ingin belajar manifest, gimana cara mendapatkan uang yang banyak, manifest dream job, dream life. You know why? Karena cowok itu kebanyakan pakai logika dan mereka kebanyakan gengsi, mau belajar memperbaiki diri. Sedangkan cewek, kenapa sekarang mungkin salah satu alasannya ya, cewek jadi lebih maju, naik, ya karena itu, mereka mau memperbaiki diri. Cewek tuh mulai sekarang kayak gimana ya cara make money, manifest lebih banyak uang. Sedangkan cowok, I don't know ya. Kalau di Indonesia gimana? Oke, lanjut. Menurut guru besar sosiologi, fenomena seperti ini wajar bila terjadi. Lebih lanjut, penurunan angka pernikahan jika terjadi dalam waktu yang lama tak menutup kemungkinan akan menurunkan angka kelahiran. Kenapa banyak wanita independen tapi laki-laki malah kelemer-kelemer? Padahal kesempatan kerja sama-sama terbatas. Masuk akal. Karena pola didikan waktu yang kecil, cewek disuruh bantu-bantu rumah terus. Jadi terbiasa kerja dan terbiasa punya tanggung jawab. Waktu gede udah nggak shock lagi, mesti kerja keras. Sedangkan cowok waktu kecil dirajain, dibebaskan main tanpa perlu bantu-bantu. Pas gede ya shock, mesti kerja keras, mesti punya tanggung jawab, malah kelemer-kelemer. Makanlah tuh pola asuh. Bener, ini aku setuju. Pola asuh dari orang tua itu mempengaruhi banget. Nanti kita cerita ya. Ini berdasarkan dari keluargaku juga. Sekarang aja deh, keburu aku lupa nanti. Ngomong-ngomong pola asuh, jadi sebut aja aku punya saudara. Ada dua, ya. Ada dua. Banyak sih sebenarnya yang saudaraku kayak gini, tapi let's say sebut ada dua. Namanya kita samarkan, sebut aja Andi sama Alex, ya. Nah, dua saudaraku ini, Andi sama Alex, umurnya masih sekitar 25-27. Dan kalian tahu, orang tuanya yang mana itu adalah adik dari orang tuaku, sangat memanjakan si Andi dan Alex. Ini dua orang tua yang berbeda ya. Andi umurnya masih 25. Dimanjain banget. That's why sekarang apa yang terjadi? Andi jadi kelemer-kelemer. Tidak maskulin sama sekali. Jadi feminine energy. Dia minta motor dibeliin. Dia minta apapun dibeliin. Dia kuliah semester 1 ngerasa nggak cocok. Dia minta pindah, diturutin. Dia minta apapun diturutin. Sampai pada akhirnya karena dia udah terbiasa dimanja sama orang tuanya, akhirnya dia malas kerja. Dia malas kuliah. Dan sekarang kalian tahu apa yang terjadi? Si Andi ini nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah aja bengong. Dan kalian tahu nggak, kakak-kakaknya nih cewek semua, ada 4. Ini adik sepupu aku ya. Dan mereka tuh cewek yang sukses semua, ngerti nggak sih? Kayak ada yang kuliah kedokteran, baru aja lulus. Ada yang berprestasi di bidang matematika, dia menang lomba se-Indonesia, bayangin. Jadi kakak-kakaknya yang cewek semua ini tuh benar-benar berprestasi, pintar, sukses, ngerti ya? Dan di situ aku langsung kayak ngomong sama orang tua aku, mah sayang banget ya si Andi ini bermasalah. Terus kata mamaku, ya karena dia dimanjain deh sama orang tuanya, minta apapun diayoin, dikerasin dikit, mamanya langsung kayak, jangan kayak gitu loh pak, ini anak kita loh pak, gitu kan. Nah itu pola asuh. Yang pertama si Andi, yang kedua saudaraku yang beda lagi nih si Alex tadi, sama minta apapun dikasih, ya kan. Nggak betah di kerjaan ini, ya udah di rumah dikasih makan, dikasih uang. Ya udah sekarang ngapain? Dia judi online, pinjaman online. Motor yang ada di rumahnya itu punya bapaknya dijual. HP dibeliin bapaknya, dijual. Jadi kayak
pelajaran buat kita semua, kalau kita punya anak laki-laki, didiklah dia menjadi maskulin. Jangan dimanja supaya dia nggak jadi laki-laki feminine energy. Oke? Kembali ke topik Prilly, ngeri komenannya. Cowok-cowok bukan introspeksi malah makin menyala. Udah nggak apa-apa mbak-mbak, kita puasin uang hasil kerja kita tanpa merendahkan laki-laki. Soalnya kelihatan sendiri kok kalau mereka merendahkan diri mereka sendiri di kolom komentar ini. Betul, balik lagi ya, aku selalu bilang sama teman-teman semua, wow, aku udah ngomong ini berulang-ulang kali. Ingat nggak? Cowok yang berisik, cowok yang banyak ngata-ngatain cewek adalah apa? Nggak punya duit, mau kondo, low value. Cowok yang high value, yang dia sukses, banyak duit, pintar, nggak akan ngata-ngatain cewek. Miliarder, pernah nggak sih dia punya waktu buat komen-komen ngata-ngatain cewek di sosial media? Alah, dasar cewek zaman sekarang. Ada nggak? Enggak. Biasanya yang komen-komen kayak gini, oke, yang ngata-ngatain cewek, itu cowok low value. Yang berisik itu ya mau kondo. Kalau kata bahasa orang luar tuh, dusty. Cowok-cowok dusty. Banyak cincong, berisik ya. Uang receh itu berisik nggak? Kalau kamu krecek, berisik. Biasanya yang banyak cincong, berisik, itu cowok-cowok yang nggak punya duit. Receh. Ini bukan cuma cowok, tapi semua orang. Ini aku ngomongin fakta. Sorry to say. Tapi meskipun nggak semuanya ya, kebanyakan kayak gitu. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa cowok yang banyak cincong, oke? Yang berantem sama cewek lain di sosmed, feminine energy. Ada yang komen, bener kata Prilly, cewek independen itu banyak contohnya di klub malam, tempat karaokean, panti pijat, ada yang mau nambahin? Aku nggak ngerti sih ini kenapa ya. SDM orang Indonesia kayak gini banget. Tapi balik lagi ya, biasanya yang orang-orang ngata-ngatain kayak gini, itu ya orang-orang yang low value. Sekarang coba kita connectin the dot. Kenapa orang ke-trigger, kenapa orang marah, itu karena ada sesuatu di dirinya, itu adalah cerminan dia sendiri. Contoh, ini kan lagi ngomongin tentang wanita independen, laki-laki zaman sekarang di Indonesia yang mapan itu sulit, oke? Yang marah-marah, ya orang-orang yang kayak gitu, yang dia merasa. Kamu ingat gak postingan aku yang tentang beauty privilege? Itu banyak wanita yang marah-marah. Sekarang aku tanya sama kamu. Kalau kamu ngerasa good looking, rapi, wangi, dan ketika kamu membaca postingan tentang beauty privilege, orang-orang yang berpenampilan rapi, menarik, oke, diperlakukan lebih baik sama masyarakat, pasti kamu langsung kayak nggak ke-trigger kan? Kamu nggak marah kan? Ya karena kamu merasa aku memperbaiki diri kok, aku rapi kok, bener nggak? Tapi coba deh kita perhatikan, kenapa banyak cewek-cewek yang ke-trigger atau marah-marah tentang postingan beauty privilege? Ya karena dia jelek. Ya karena dia tidak mau memperbaiki diri, jadi dia butuh mentor yang memvalidasi kejelekannya. Dia butuh mentor yang memvalidasi kebodohannya. Misalnya, nggak apa-apa kok sayang, kamu nggak usah dandan, kamu buluk, kamu jelek, kamu misalnya rambutnya berantakan gitu kan, kamu bau badan. Nggak apa-apa kok sayang, nanti pasti ada cowok yang menerima kamu apa adanya gitu kan. Nah, sedangkan dia nggak bisa ketemu sama mentor yang menampar dia dengan fakta gitu loh. Self-improvement yang, ya ini faktanya di luar sana masyarakat itu memperlakukan kamu baik kalau kamu berpenampilan menarik. Nah, sekarang maksud aku apa ngomong kayak gini? Ini connect ke topik yang wanita independen dan cowok mapan di Indonesia itu sedikit. Kalau di beauty privilege, cewek-cewek yang ke-trigger dan marah-marah, ya berarti dia merasa kalau dirinya itu tidak beautiful, ngerti kan? Nah, sedangkan kalau ini, kita langsung connect. Cowok-cowok yang marah-marah di sini, ya cowok-cowok yang merasa dirinya memang nggak punya duit, nggak mapan. Oke? Nah, tapi gimana Kak? Ini banyak juga nih cewek yang ngata-ngatain Prilly nih, yang merasa bilang, oh, nggak boleh kayak gitu, cowok tuh kasihan tahu, dia tuh begini, kita harus nemenin cowok dari nol, gitu kan. Pick Misha. Aku sering bahas di TikTok, kenapa banyak cewek-cewek yang menghujat wanita-wanita feminine energy. Itu ada dua jenis, Pick Misha dan wanita-wanita masculine energy. Maksudnya apa Pick Misha? Maksudnya apa Pick Misha? Mereka adalah wanita yang mudah di brainwash sama laki-laki dusty atau mokondo. Jadi biasanya wanita Pick Misha ini sangat membela cowok-cowok mokondo atau feminine energy.
Oke, mereka biasanya nih, nggak apa-apa kok kita diajakin split bill, nggak apa-apa kok kita nemenin dari nol, kita tuh harus membantu laki-laki, kita tuh harus begini, 1, 2, 3, lalalala. Oke, yang kedua, wanita masculine energy. Kenapa? Ya karena secara hukum alam mereka akan attract laki-laki feminin. Nah, cowok-cowok yang marah-marah tadi di komentar atau berantem atau ke-trigger, oke, tentang cowok mapan di Indonesia itu sedikit, ya karena dia feminine energy. That's why mereka akan attract wanita maskulin. Nah, wanita-wanita maskulin itu yang ngebelain cowok-cowok kayak gini, paham ya? Gitu. Nah, anyway, ngomong-ngomong feminin dan maskulin, ini ada hubungan juga. Nanti kita bedah bareng-bareng ya. Banyak pengertian wanita independen di Indonesia ini salah. Mereka mengira wanita independen itu tuh yang kayak sombong, tidak butuh laki-laki, tidak butuh bantuan siapapun. Mereka bisa melakukan semuanya sendiri. Nah, kalau mereka berpikir wanita independen pengertiannya kayak gitu, salah. Karena kenapa? Itu jatuhnya udah apa? Extreme feminist. Wanita masculine energy. Dari tahun 2021, aku sering banget dihujat sama wanita-wanita masculine energy. Karena aku ngebahas di Indonesia ini, pengertiannya wanita independen itu udah nggak butuh sama siapapun. Ngerti nggak? Nah, that's why di channel ini, Feminine Energy, gimana cara menyeimbangkan nih dengan Feminine Energy. Nah, oke, memang kamu independent woman, you can be independent, tapi ini berdasarkan buku Men from Mars, Woman from Venus. It's nothing wrong with being independent as long as it is balanced by a part of you that's in touch with the ability to appreciate having a man in your life. You can be independent, tapi bukan berarti kamu tidak membutuhkan bantuan dari pria. Kamu harus bisa menyeimbangkan dengan feminine energy kamu. Karena gini, kalau kamu merasa udah independen dan tidak membutuhkan bantuan siapapun, jatuhnya kamu jadi wanita maskulin. Aku ke luar negeri, solo traveling semua sendirian. Dari ngangkat-ngangkat koper, dari cari apartemen, dari semuanya, ngurus visa, oke? Traveling ke Maroko, Turki, Dubai, everything by myself. Yes, I'm independent woman, tapi bukan berarti aku tidak membutuhkan bantuan siapapun. Contoh, misalnya lagi di bandara nih, ada bapak-bapak mau ngebantuin aku ngangkat koper yang beratnya tuh 30 kilo, ya aku let him help me. Let him be a man. Bukan hanya ke pasangan, tapi ke siapapun masyarakat ya. Jadi kalau misalnya ada siapapun yang mau ngebantuin kamu, let them help you. Jangan kamu kayak, oh I'm independent woman, I don't need your help. Ngerti ya? Nah, banyak wanita yang kayak gitu. Karena mereka merasa independent woman. Oh, aku nggak perlu dijemput sayang. Oh, aku nggak perlu dibantuin angkat-angkat koper. Oh, aku bisa semuanya sendiri, ngangkat galon semua. Cowok akan merasa tidak berguna di situ. Dan kamu akan attract laki-laki feminine energy. Right. Ini pernah aku bahas di ebook aku yang berjudul Law of Polarity yang bisa kamu download di bawah. Jadi kalau kamu belajar tentang apa itu Law of Polarity, Feminine dan Masculine Energy, bisa download ebooknya di bawah. Atau kamu mau belajar tentang Dark Feminine Energy juga bisa download di bawah ya. Di bawah lagi ada cowok nih yang komen, katanya cewek independen, tapi nyari jodoh tetap pria mapan. Ini konsepnya gimana ya? Nih, anyway, ini kalau aku boleh jujur ya, memang iya, aku setuju banget sama Prilly kalau banyak cowok di Indonesia itu yang feminine energy yang kurang mapan. Kurang mapan di sini bukan berarti kayak, oke, dia udah kerja nih menjadi cleaning service atau kerja di pasar atau jadi security, terus kita ngata-ngatain mereka, alah dasar mau kondo. Bukan gitu juga. Yang kita maksud di sini adalah cowok-cowok tipe yang banyak cincong, berisik, males kerja, hobinya main judi online, hobinya cuma nongkrong di cafe sambil main HP, ya kan, main game. Nah, tipe-tipe yang kayak gitu. Udah gitu apa? Minta-minta duit sama cewek, ngajakin split bill, nggak ada malunya, ngajakin check-in ke hotel, atau kamu mau nggak sayang ke kos aku? Nggak ada malunya gitu loh, minta si cewek ngebuka baju. Besokannya langsung ngata-ngatain si cewek, matre. Ah, kemarin aku ngedate sama si cewek ini ke coffee shop, aku habis 50.000 buat makan sama minum. Dasar cewek matre. Nah, yang kayak gitu yang kita maksud, paham nggak sih? Oke, memang kita menghargai nih bapak-bapak yang jadi security, yang menghidupi keluarganya. Yes, kita menghargai banget gitu kan. Selagi dia bertanggung jawab nih untuk keluarganya dan dia berusaha keras, oke? Tapi yang kita maksud di sini nih adalah
Kenapa cowok mapan itu sedikit? Mapan di sini maksudnya adalah cowok feminine energy yang malas kerja, main judi online, ngata-ngatain cewek, hobinya minjem-minjem duit sama cewek, minta-minta duit sama orang tua, yang kayak gitu loh. Yang maksudnya si Prilly, aku paham banget nih. Si Prilly ngomongnya kayak gini. Nah, oke, ini karena aku baca banyak komentar cowok-cowok Indo yang ketrigger banget dan ngata-ngatain cewek, aku bisa melihat memang bukan hanya sekarang ya. Ini tolong jangan ketrigger, jangan marah, tapi ini fakta karena setelah aku bertahun-tahun meneliti bahwa memang betul cowok-cowok di Indonesia itu banyak yang feminine energy. Oke? Ini aku sering menemukan di mana-mana, bukan hanya di sosial media tapi di kehidupan realita. Oh my gosh. What's wrong? Ini cowok-cowok di Indonesia kenapa sih? Oh my god. Aku pernah ngeliat ada video muncul di Instagram, ada wawancara gitu kan, nanya ke cewek, kira-kira kamu kalau pengen punya pasangan itu gajinya berapa? Terus si cewek jawabnya kayak, oh aku pengennya 10 juta, oh aku pengennya 20 juta. Dan kamu tau nggak, itu yang komen ada 6.000 orang, rata-rata cowok Indo semua yang ngata-ngatain si cewek ini. Dibilang kayak, kalau gaji aku 10 juta sih aku ogah sama cewek kayak kamu, aku bakal pacarin artis. Terus ada lagi yang komen kayak, apaan banyak maunya? Cowok-cowok yang gajinya 20 juta nggak mau careless sama lu gitu kan. Sudah mati gue. Ini cowok-cowok tahu nggak sih, kalau gaji 10 sampai 20 juta itu tuh hitungannya masih kecil. Tapi balik lagi, yang biasanya komen-komen kayak gitu tuh ya cowok-cowok low value. Uang receh itu berisik, bener nggak? Oke? Kita tidak bermaksud untuk membandingkan, tapi ini observasi yang aku lihat ketika aku living abroad, tinggal di luar negeri. Aku melihat 99% cowok di luar negeri itu sangat hard worker. Beda banget sama cowok di Indonesia. Ketika kamu merasakan punya cowok luar negeri dan dia tuh hard worker banget, kamu nggak akan mau balik sama cowok Indo. Jadi aku pas lagi di luar negeri ngelihat gini, wow gila ya, cowok-cowok di sini tuh beda banget sama cowok yang ada di negara kita Indonesia, karena Sabtu Minggu mereka kerja, jarang ada day off. Kalaupun ada day off, paling seminggu sekali atau sebulan cuma 2 kali. Ini aku ngomong fakta. Bukan hanya kayak gitu ya. Ini aku sekarang lagi di Bali dan aku kerja di coworking space ya, langganan aku di Bali. 99% yang ada di coworking space ini cowok bule around the world. Ini aku ngerekam hari Minggu dan masih banyak cowok luar negeri yang kerja di sini hari Minggu. Aku sampai ngomong sama temen, gila ya, cowok-cowok luar negeri tuh hard worker banget rata-rata. Sabtu Minggu mereka ke kantor loh kerja. Coba deh, ya bukannya kita mau ngebandingin, tapi kebanyakan cowok-cowok Indonesia ngapain? Main game, ngerokok nggak jelas di coffee shop atau di warkop, ya kan? Sambil minum kopi yang harganya 10.000, main Tinder, ya kan? Minjem-minjem duit ke cewek. Lanjut. Sorry Prilly, kalau boleh speak up? Speak up! Astagfirullahaladzim. Maaf, kali ini aku nggak setuju sama kamu, Pril. Jangan sampai kita ngerasa independen kemudian merendahkan keberadaan laki-laki. I choose to respect them, especially my dad and my man. Mungkin laki-laki emang harus mapan. Namun, buat kalian yang sudah menjadi laki-laki pekerja keras, apapun pekerjaannya kalian hebat. Dan seindependen apapun wanita itu, kodratnya adalah tulang rusuk yang haus kasih sayang, maunya dimanja dan ditemenin. Nah ini balik lagi ya, karena gini, pengertian independent woman di Indonesia itu banyak yang salah. Mereka merasa itu tadi, independent woman tidak butuh bantuan siapapun. Nah makanya banyak pikmisya kayak gini yang sebenarnya nggak tahu nih, kalau kita independent woman juga harus praktek feminine energy untuk menjadi soft sedikit gitu. Cewek gaji UMR aja udah disebut independen. Dia yang ngomong, aku yang malu. Nah, cowok mapan di sini tuh adalah ketika kamu tuh udah bisa menghidupi dirimu sendiri, udah happy dengan hidupmu, udah nggak banyak cincong, udah punya tabungan yang cukup, mungkin juga investasi di rumah, mobil, segala macam. Karena di Indonesia aku juga ngelihat banyak yang gajinya pas-pasan tapi gaya hidupnya tidak sesuai dompet. Ini fakta, bener nggak sih? Banyak cowok-cowok gaji UMR nih, let's say 3 juta. Beli jam tangan Apple harga 9 juta, cicilan. Beli HP iPhone harga 30 juta, cicilannya 5 tahun. Beli mobil, astagfirullah. Padahal ya
ya udah sih, they're trying so hard to look rich, ya kayak gitu. Makanya aku agak-agak culture shock ketika lagi tinggal di luar negeri. Aku melihat, wow, beda banget. Kamu nggak akan pernah khawatir akan diajakin sama cowok split bill. Karena mereka memiliki provider mindset, mereka hard worker. Tergantung cowok itu dari negara mana. Amerika, yes, kamu akan diajakin split bill. Karena di Amerika itu banyak extreme feminist, banyak wanita masculine energy. That's why cowok-cowok di Amerika juga banyak yang feminine, sama seperti di Indonesia. Lanjut, pengen banget divalidasi kalau Prilly bener-bener cewek independen. Enggak kok, aku ngeliat postingan si Prilly aman kok. Aku justru setuju sama Prilly, dan tadi netizen juga banyak yang nge-reply aku di Instagram. Mereka banyak yang setuju dengan pendapat Prilly, tapi lagi-lagi mungkin nggak nyambung ya dengan netizen yang pada ngehujat itu, mengira kalau Prilly ini sombong, terus kayak tidak membutuhkan bantuan siapapun, merendahkan laki-laki. Padahal yang dia maksud aku paham. Jadi misalnya kamu sekarang punya bisnis, kamu CEO. Bisnis kamu ini pendapatannya 100 juta per bulan. Emang kamu mau sama cowok yang gajinya 10 juta? Ya nggak mau dong. Nah, aku paham maksud Prilly seperti itu. When you have value, you gonna attract high value men. Jadi kalau kamu mau dapat cowok yang high value, ya kamu juga harus punya value. Dan cowok-cowok yang low value, jangan ngata-ngatain cewek yang high value, paham gak sih? Balik lagi ya teman-teman, supaya kita belajar bareng-bareng kalau pengertian wanita independen di sini adalah kamu harus bisa berdiri di kaki kamu sendiri, jangan ketergantungan dengan siapapun. Ini yang aku praktekkan ke dalam diriku dan aku bahas di buku You Are Powerful yang bisa kamu beli di Gramedia nanti. Kamu jangan ketergantungan dengan ayah, suami, kakak, oke? Kamu harus bisa survive di dalam kehidupanmu sendiri. That's why aku selalu merekomendasikan kamu untuk apa? Merantau. Tapi ketika kamu independen, kamu bisa pergi kemana-mana sendirian. Kayak misalnya aku nih, traveling ke luar negeri sendirian, angkat-angkat koper, segala macam. Tapi ketika ada cowok yang mau ngebantuin kamu, terimalah. Let him be a man. Praktek feminine energy kamu. Yes, ketika lagi di masyarakat, ketika lagi dalam dunia pekerjaan, kamu aktifkan energi maskulin. Tapi ketika bersama pasangan, aktifkan energi feminin kamu. Oke, yang next aku akan bahas di online course Feminine, Masculine Energy, ada 2 volume ya. Yang pertama, bagaimana cara menyeimbangkan antara feminine dan masculine energy. Volume kedua, kita lebih ngomongin gimana cara menyeimbangkan antara light and dark feminine energy. Insya Allah launching di bulan ini. Kamu nanti tungguin aja, bisa langsung order and download the video, oke? Coba komen di bawah, menurut kamu pengertian Prilly dan wanita independen ini gimana sih? Apakah kamu setuju atau ada pandangan lain? Coba komen di bawah. Oh ya, buat teman-teman, aku masih ada nih event dadakan di Jogja, Money Festival Event, yang kita bakal manifest tahun 2025 bareng-bareng. Happy networking session, meditasi bersama, healing inner child. Wow, pokoknya seru banget. Kamu bakal ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi. Gimana cara daftar acara Money Festival Event? Klik link yang ada di deskripsi bawah, oke? Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye.